Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Begini Ibu, sebelum Ibu melakukan praktek coaching dengan coach nanti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu. Bagaimana Ibu? Oke Bu, siap Bu. Oke, baik. Dalam percakapan coaching nanti ada 3 hal yang perlu Ibu lakukan, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Iya Ibu. Jadi dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti, saya ingin Ibu itu membantu saya. Yang pertama itu dalam hal mendengarkan aktif begitu Bu. Jadi yang bebas dari penilaian, asumsi pribadi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi dari coaching. Kemudian yang kedua, saya ingin Ibu membantu saya dalam memancing atau memberikan pertanyaan berbobot atau bermakna, di mana pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbuka yang berasal dari informasi bersumber dari coaching. Oke, baik. Saat melakukan coaching nanti saya akan amati tentang kompetensi tersebut, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Bagaimana? Boleh Ibu? Boleh Ibu. Ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Jadi harapan saya nanti pada saat saya coaching nanti ya Bu, saya berharap yang pertama tadi saya dapat mendengarkan aktif begitu Bu. Jadi pendengar aktif yang baik. Kemudian harapan saya yang kedua tadi, saya ingin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot seperti itu Bu. Oke, baik. Luar biasa Bu. Semoga dari percakapan coaching ini bisa memberikan manfaat dan kemudian memenuhi harapan atau tujuan yang ingin Ibu kembangkan tadi dalam menguasai kompetensi pada coaching ya Ibu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, silakan Ibu sekarang bisa melakukan coaching tersebut. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Adit. Selamat siang Bu. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini Pak Adit ada waktu? Ada Bu. Oke, terima kasih sebelumnya ya Pak Adit mau meluangkan waktunya untuk saya ya. Nah kali ini kita akan melakukan percakapan coaching begitu ya Pak. Saya minta waktu sekitar 15 sampai 20 menit begitu, bagaimana Pak? Oh iya boleh Bu, silakan. Oke. Nah, baik Bapak. Kira-kira apa nih yang akan Pak Adit sampaikan dalam percakapan coaching kita kali ini Pak? Oke, begini Bu, terus terang saat ini saya itu mengamati kalau murid-murid di sekolah saya itu mereka minat terhadap layanan BK di sekolah itu masih rendah Bu. Oh baik Bapak. Jadi Pak Adit mengamati minat murid Bapak terhadap layanan BK di sekolah Bapak masih rendah begitu? Iya, betul Bu. Oh Pak Adit ngajar BK? Ya, kebetulan saya mengajar bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Muli. Oh iya, begitu ya Pak. Nah begini Pak Adit, menurut Pak Adit apa tujuan yang akan dicapai dalam percakapan coaching kita nanti ini Pak? Iya, baik. Jadi dalam percakapan coaching ini saya berharap nanti setelah melakukan percakapan coaching saya bisa meningkatkan minat murid-murid saya di sekolah dalam memanfaatkan layanan BK di sekolah. Seperti itu Bu. Oh iya, Pak Adit menginginkan untuk agar murid-murid minat terhadap layanan BK itu tidak lagi rendah begitu ya, Iya, menginginkan betul. layanannya naik gitu ya. Oke. Nah baik Pak Adit. Nah menurut Pak Adit ini ya,
apa sih penyebab minat terhadap layanan BK di sekolah panjenengan itu kok rendah? Penyebabnya apa itu, Pak? Ya, kalau ditanya penyebab itu banyak sih ya Bu ya, banyak penyebab yang membuat minat dari murid-murid untuk dengan layanan BK di sekolah itu masih rendah. Yang pertama, masih banyak murid yang belum tahu Bu jenis-jenis layanan BK itu apa saja, kemudian manfaat layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu apa saja. Selain itu juga masih banyak miskonsepsi dari murid-murid yang memandang kalau guru BK itu galak, kemudian guru BK itu sosok penghukum murid. Kemudian ketika misalkan guru BK itu memanggil murid, itu biasanya murid itu pasti akan merasa kalau dirinya itu ada masalah. Nah, itu beberapa miskonsepsi yang membuat mungkin minat dari murid-murid di sekolah saya itu masih rendah dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Oh begitu ya Pak. Jadi tadi layanan-layanan itu diantaranya masih banyak murid yang belum tahu tentang apa saja itu layanan BK itu ya Pak di sekolah Bapak. Kemudian murid-murid juga berpandangan kalau guru BK itu galak sepertinya ya Pak, itu serem gitu ya. Kemudian mereka juga menganggap kalau sosok guru BK itu sosok penghukum begitu ya Pak. Yang suka menghukum murid, suka menghukum murid begitu ya. Kemudian mereka apabila dipanggil itu terkesan itu takut karena ada habis berbuat salah seperti itu ya Pak. Biasanya itu murid di sekolah ketika misalkan dipanggil oleh salah satu guru BK misalkan, itu pasti murid tersebut itu sudah punya asumsi bahwa wah berarti ini saya ada masalah. Padahal bukan seperti itu Bu. Terkadang yang namanya layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu bukan hanya kepada murid-murid yang bermasalah saja, tapi layanan BK di sekolah itu untuk semua murid. Nah, saya kasih contoh seperti ini misalkan Bu. Di tempat saya, di sekolah saya, khususnya di kelas 9, kebetulan saya guru BK kelas 9. Nah, murid-murid kelas 9 itu kan mereka sedang membutuhkan informasi tentang studi lanjut setelah lulus SMP nanti. Nah, tentunya kan mereka banyak butuh informasi tentang studi lanjut setelah lulus SMP. Contohnya misalkan di SMA ataupun di SMK. Masih banyak murid yang belum mengetahui apa karakteristik SMA, bagaimana karakteristik SMK itu sendiri. Kemudian juga nanti kedepannya proyeksinya ketika misalkan melanjutkan ke SMA bagaimana, kalau melanjutkan ke SMK bagaimana. Kemudian termasuk juga jurusan-jurusannya. Jadi jurusan-jurusan di SMA dan SMK itu kan berbeda. Nah, kebetulan itu masih banyak murid khususnya di kelas 9 itu yang belum mengetahui tentang itu. Nah, disitulah peran dari guru BK sendiri untuk memberikan layanan informasi terhadap murid-murid yang berkaitan dengan bimbingan karir itu tadi. Begitu ya Pak. Kemudian tadi Pak Adit itu sudah mengatakan tentang panjang lebar layanan-layanan yang ada di BK ya, khususnya yang ada di sekolahnya Bapak begitu ya Pak. Nah, jadi begini Pak, layanan itu bisa Bapak jelaskan lebih spesifik lagi, lebih panjang lagi tentang bagaimana atau apa layanan-layanan itu, seperti tadi selain layanan dalam mengatasi anak-anak yang di sekolah untuk layanan kesiswaan seperti itu ya Pak, juga untuk masalah kaitannya dengan mungkin melanjutkan sekolah untuk konsultasi seperti itu ya Pak. Itu Pak Adit sudah mengungkapkan sangat baik tadi ya. Nah, di sini kira-kira ini ya Pak, kira-kira itu tadi Pak Adit mengatakan kalau minat murid terhadap layanan BK di sekolah Bapak itu masih rendah. Nah, kalau misalkan kita buat skala itu ya Pak, antara skala 1 sampai 10 misalnya Pak. Nah, menurut Pak Adit itu kira-kira tingkat minat murid terhadap layanan BK yang ada di sekolah Bapak itu berada di skala berapa itu Pak? Ya, baik. Kalau saya mengamati dari minat murid-murid saya di sekolah itu sepertinya mungkin di skala 6 gitu. Di skala 6. Oh, di skala 6 ya. Oh, iya di skala 6. Oke.
Oke. Nah, di skala 6 ini kemudian dari skala 6 ini kan tentunya Pak Adit punya harapan ya. Nah, harapan Pak Adit di skala 6 ini dalam proses coaching kita kali ini, Pak Adit menginginkan minat murid Pak Adit terhadap layanan BK di sekolah panjenengan itu menginginkan di skala berapa itu Pak? Baik, saya berharap setelah melakukan percakapan coaching ini ya paling tidak dari minat murid yang saat ini ada di skala 6 itu bisa meningkat menjadi skala 8. Nah, itu juga sudah bagus Bu. Luar biasa Pak. Dari 6 ke 8 itu ya Pak. Betul, itu Bu. juga harus prosesnya luar biasa Pak. Iya. Meningkat ini Pak. Nah, oke Pak, di skala 8 ya. Nah, lalu untuk mencapai skala 8 ini Pak, kira-kira rencana apa yang ingin Bapak lakukan agar dapat mencapai skala 8 ini Pak? Nah, justru itu yang sedang saya pikirkan Bu. Bagaimana cara saya bisa meningkatkan minat murid-murid di sekolah kepada layanan BK. Mungkin barangkali saya punya rencana, saya akan coba berusaha untuk memberikan orientasi atau sosialisasi jenis-jenis layanan BK, kemudian manfaat layanan BK. Nah, kemudian saya juga akan berusaha untuk memberikan orientasi atau penjelasan kepada murid-murid tentang peran dan tugas guru BK di sekolah. Selain itu juga saya akan membuat sebuah media infografis, ya, baik itu dalam bentuk poster atau dalam bentuk flyer atau mungkin tulisan artikel yang mungkin nanti bisa dibaca atau bisa dilihat oleh murid-murid di sekolah. Nah, kemudian juga saya akan melakukan pendekatan secara humanis, jadi supaya murid-murid di sekolah saya itu mereka itu tidak merasa takut. Kemudian mereka juga tidak merasa khawatir kalau misalkan dipanggil oleh guru BK itu mereka tidak merasa bahwa belum tentu saya punya masalah. Kemudian juga saya akan melakukan pendekatan secara humanis tadi kepada murid-murid di sekolah supaya mereka juga merasa bahwa guru BK itu bisa menjadi sahabat murid-murid di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jadi supaya mereka itu bisa menilai kalau guru BK itu bisa kok jadi sahabat siswa gitu. Nah, itu mungkin beberapa rencana yang bisa saya lakukan. Oke Pak Adit. Jadi dari beberapa rencana yang saya tangkap tadi diantaranya Bapak akan memberikan orientasi atau sosialisasi jenis-jenis layanan BK seperti itu ya Pak. Kemudian Bapak juga akan memberikan orientasi atau sosialisasi tentang peran dan tugas guru BK di sekolah. Seperti itu. Kemudian Bapak juga akan membuat media infografis agar siswa bisa membaca dan melihatnya langsung seperti itu. Betul Pak? Betul. Dan pendekatan humanis agar siswa itu tidak takut atau khawatir terhadap pandangan mereka terhadap guru BK seperti itu ya Pak. Mereka juga bisa menganggap bahwa guru BK itu bisa dijadikan teman seperti itu ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Luar biasa rencana Pak Adit ini ya. Sudah bagus sekali. Nah, dari beberapa rencana tadi nih Pak yang sudah dipaparkan Pak Adit, mana nih kira-kira yang Pak Adit akan lakukan sesegera mungkin atau akan lakukan terlebih dahulu? Iya, yang paling memungkinkan yang mungkin barangkali bisa saya lakukan dalam dekat-dekat ini atau minggu ini ya, saya akan memberikan sebuah orientasi Bu, atau memberikan sebuah sosialisasi kepada murid-murid saya di sekolah tentang jenis-jenis layanan BK, kemudian manfaat layanan BK, kemudian juga saya akan coba untuk menjelaskan ternyata peran dan tugas guru BK di sekolah itu seperti ini, supaya mereka itu tidak miskonsepsi ya, supaya murid-murid di sekolah itu tidak salah paham dalam memandang dan melihat peran dan tugas dari guru BK. Itu barangkali itu rencana yang paling memungkinkan untuk saya lakukan. Jadi rencana yang akan segera
Pak Adit lakukan. Yang pertama ada orientasi atau sosialisasi tentang peran guru BK seperti itu ya Pak. Bagus sekali. Nah, kira-kira kapan itu rencana tersebut akan Secepatnya Bu. Mudah-mudahan minggu ini bisa dalam minggu ini ya, secepatnya ya, secepatnya. Oke Pak Adit. Nah, dari dalam minggu-minggu ini mudah-mudahan ini nanti akan saya lihat segera hasilnya ya Pak. Saya akan tunggu hasilnya ini Pak. Setelah nanti 1 minggu ini rencana apa yang akan Bapak laksanakan terlebih dahulu. Saya tunggu hasilnya. Dan dari percakapan ini Pak, saya akan dari percakapan kita tadi tentang panjang lebar, tentang minat murid Pak Adit terhadap layanan BK itu rendah. Percakapan kita ini menurut Pak Adit itu Pak, apa saja yang dapat Bapak simpulkan atau apa saja yang Bapak dapatkan dari percakapan kucing kita kali ini Pak? Baik, setelah melakukan percakapan kucing tadi dengan Bu Hikmah, saya bisa menjadi lebih mendalami lagi Bu permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian juga saya melihat bahwa Ibu Hikmah sebagai coach sudah hadir secara penuh dalam percakapan kucing ini. Kemudian Bu Hikmah sebagai coach sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kemudian selain itu juga tadi saya melihat kalau Bu Hikmah itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, jadi yang membuat saya ini jadi berpikir Bu. Jadi saya berpikir yang tadinya mungkin saya hanya bisa mengamati, kemudian saya hanya bisa merasakan, tapi setelah melakukan percakapan kucing ini saya menjadi berpikir, kemudian bagaimana caranya saya bisa meningkatkan minat dari murid-murid saya di sekolah untuk bisa memanfaatkan layanan BK. Oke, baik Bapak. Jadi dari percakapan kita Bapak sudah memperoleh beberapa hal ya, banyak hal tentunya tadi diantaranya sudah Bapak ungkapkan, sudah luar biasa sekali Pak. Mudah-mudahan ini nanti sebelumnya ini saya masih ada pertanyaan ini Pak ini. Iya, silakan Bu. Setelah kita melakukan percakapan kucing ini ya Pak, bagaimana perasaan Pak Adit ini? Perasaan saya senang, kemudian juga saya merasa lega Bu. Yang tadinya mungkin saya bingung, saya harus berbuat apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya saya bisa meningkatkan minat murid kepada layanan BK. Tapi setelah melakukan percakapan kucing ini yang dibantu dengan Bu Hikmah tadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi, itu membuat saya jadi berpikir kreatif Bu. Nah, saya jadi berpikir gitu. Ya tadinya saya mungkin hanya bisa merasakan, saya hanya bisa selama ini tuh saya hanya bisa gimana ya caranya, gimana ya. Tapi alhamdulillah dengan percakapan kucing ini saya paling tidak saya bisa membuat sebuah rencana yang perlu saya lakukan ke depan. Oke. Jadi sudah lega ya Pak? Sudah lega. Terima kasih Pak Adit. Pak Adit sudah melakukan percakapan dengan saya ya dengan baik. Ini yang terakhir saya mau tanya ini Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melaksanakan kucing hari ini Pak? Ya, setelah melakukan coaching hari ini dengan Bu Hikmah, alhamdulillah saya sudah lega Bu. Ya tadinya saya bingung, saya harus apa yang harus saya lakukan, kemudian bagaimana cara saya bisa meningkatkan minat murid-murid saya kepada layanan BK. Namun setelah melakukan percakapan coaching dengan Bu Hikmah, saya bisa mendalami lagi permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya juga bisa menyusun beberapa rencana aksi yang perlu saya lakukan ke depannya untuk bisa meningkatkan minat murid-murid saya di sekolah untuk memanfaatkan layanan BK di sekolah. Alhamdulillah luar biasa Pak ya. Semoga Bapak bisa melaksanakannya ini ya Pak. Saya tunggu kabar berikutnya ya Pak. Ya, siap Bu. Iya. Kiranya cukup sekian saja ya Pak coaching kita hari ini. Nanti kapan-kapan kita bisa berbincang-bincang lagi. Begitu ya Pak? Oke, baik Bu. Selamat siang Pak Adit. Selamat siang Bu Hikmah. Ya, baik Ibu, tadi saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan rekan Ibu ya. Nah, untuk kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya tentang coaching yang tadi Ibu lakukan.
bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi pada waktu tadi melakukan coaching? Oh iya Ibu. Jadi pada saat tadi saya melakukan coaching dengan Kuci seperti itu ya Bu. Menurut saya ini dalam percakapan coaching tadi sudah sesuai dengan alur cerita Bu. Jadi sudah ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab juga Bu. Seperti itu. Baik Ibu. Lalu apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Jadi begini Bu, karena dalam percakapan kucing tadi itu saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah sesuai dengan alur cerita seperti itu Bu. Kemudian dalam kegiatan tadi saya juga sudah mampu memunculkan ide seperti itu Bu, memunculkan ide, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait seperti itu Bu, sehingga pertanyaan itu dapat memancing jawaban Kuci menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik Ibu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Diperkenankan ya? Ibu, Boleh ya? Ibu, silakan. Iya. Nah, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, itu Ibu sudah melakukan presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna. Dan itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi nih dari standar rubrik penilaian yang ada. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Alhamdulillah Ibu, saya di sini sudah berupaya untuk melakukan coaching sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Di antaranya kompetensi tadi yang pertama itu mendengarkan aktif, ya saya sudah berusaha fokus mendengarkan aktif. Kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna yang sekiranya pertanyaan itu bisa memancing Kuci untuk memecahkan atau mencari solusi dari masalah yang dihadapi seperti itu Bu. Iya, baik Ibu. Nah, namun demikian saya juga melihat ya dan mengamati ada beberapa hal yang masih harus dikembangkan ya. Misalnya tadi saya mengamati bahwa Ibu terlihat fokusnya hilang nih karena Ibu batuk-batuk. Betul sekali ya. Bu, betul Iya, sekali. jadi sehingga ini ada semacam miss gitu pertanyaan yang kemudian mungkin juga kurang dipahami oleh coach gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebaiknya Ibu untuk lebih sering atau lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka pada waktu coach itu menanyakan atau meminta sebuah saran gitu, sehingga dengan pertanyaan terbuka atau memantik pertanyaan tersebut seorang coach itu lebih kreatif dan berpikir kritis untuk lebih banyak menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Begitu Ibu. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu tentang hal ini? Iya Ibu. Jadi di sini tadi memang saya itu sedikit agak kurang fokus Bu, karena tadi memang batuk begitu ya Bu, terkendala batuk yang akhirnya itu pada saat saya sebagai coach itu mendengarkan coach saya itu saya kurang fokus Bu. Jadi coach tidak bisa atau menggali, saya lebih kurang menggali dalam itu karena ada sesuatu hal yang tadi pertama kendalanya karena memang batuk Bu tadi, maaf. Yang kedua juga saya kurang memberi pertanyaan yang terbuka gitu Bu, sehingga Kuci tadi kurang aktif dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi ya saya sudah berusaha penuh seperti itu Bu. Itu hanya ada sedikit beberapa kendala dan itu memang kekurangan dari saya. Iya, baik. Nanti batuknya itu segera diobati. Iya Bu, amin amin. Oke Ibu, dari diskusi kita ini kemudian tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi nih dalam performa dalam melakukan coaching untuk selanjutnya? Jadi untuk coaching selanjutnya ini saya akan berusaha fokus, hadir penuh,
batuk lagi, nanti ini saya segera ini minum obat lagi Bu, Ya, agar tidak batuk, kemudian bisa hadir penuh, presence ya, kemudian fokus tadi. Dan yang kedua, saya juga akan lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga kucing dapat aktif menggali solusi dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Iya, baik. Perlu saya sampaikan juga Ibu bahwa hasil pengamatan pada saat ini nanti akan dicatatkan dalam form supervisi akademik. Iya, silakan. Diizinkan ya Ibu ya. Silakan Bu. Iya, silakan. sebagai penutup saya akan minta pendapat umpan balik dari panjenengan selaku coaching. Ya. Apa yang sudah diperoleh oleh Bapak setelah melakukan percakapan coaching tadi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Jadi setelah melakukan percakapan coaching tadi, saya lebih bisa mendalami permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah, kemudian yang tadinya saya hanya mengerti, kemudian saya berpikir bagaimana nih bisa meningkatkan minat murid-murid di sekolah terhadap pelayanan BK di sekolah. Nah, kemudian tadi saya juga melihat kalau Bu Hikmah sebagai coach itu dia sudah hadir secara penuh, sudah menunjukkan presence, kemudian Bu Hikmah sebagai coach juga sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kemudian tadi juga Bu Hikmah sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang mendorong saya untuk bisa berpikir supaya saya bisa membuat sebuah rencana aksi untuk merespon atau menanggapi permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, baik Bapak. Jadi setidaknya manfaat yang didapatkan dari percakapan coaching tadi sudah Bapak dapatkan ya. Betul. Iya, semoga untuk kita bisa melakukan percakapan coaching dengan permasalahan yang sering kita hadapi baik dalam melakukan pembelajaran di sekolah ataupun pada saat kita bekerja atau dengan rekan sejawat kita. Ya, sekiranya cukup sekian coaching pada kesempatan kali ini, dan kita nanti akan melanjutkan kepada coaching selanjutnya. Gitu ya Bapak ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya Bapak dan Ibu. Sama-sama.